Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video dari sekian kali membahas tentang oli mobil diesel ya. Oli diesel ini sebenarnya topik yang cukup sensitif karena setiap orang memiliki persepsi dan favorit berbeda-beda. Jadi dalam memilih oli, setiap pemilik mobil memiliki kriteria yang berbeda-beda, sehingga sebenarnya ini tidak boleh disamakan. Namun secara umum sebenarnya dalam memilih oli tetap harus berdasarkan dari rekomendasi pabrikan mesin diesel itu sendiri. Di sini saya sampaikan tentang oli yang minim penguapan. Jadi sebenarnya oli sama saja fungsinya, yaitu untuk pelumasan. Namun jenis oli berbeda-beda, ada yang murah, ada yang sangat mahal. Saya telah mencoba oli yang murah dan oli yang mahal. Intinya sama lah, hanya sebagai pelumasan mesin dan part lainnya seperti turbo dan lainnya. Ini salah satu, ini saya tidak di endorse ya, ini saya beli sendiri dan saya cukup lama pakai oli ini. Dulu pernah pakai oli merek lain yang lumayan mahal yang dipakai oleh teman-teman di klub mobil diesel lah. Ini yang penting kalau oli diesel itu ini ya, yang ambil yang kecil, sainya itu 40 ya. Ini kurang jelas, bentar. Sainya 40 atau 50. Kalau yang depan itu tidak terlalu perlu kalau Indonesia ya. Kecuali kalau teman-teman ada di negara luar yang suhunya sangat dingin. Kalau tropis tidak perlu, yang penting belakangnya. Kekentalan yang penting. Jadi bisa 40 untuk penggunaan harian, sainya 40 untuk harian. Kalau yang cukup berat, muatan cukup banyak dan macet-macetan parah, itu bisa yang 50, sehingga penguapannya lebih minim dan lebih dingin, mendinginkan mesin. Jadi fungsi oli, saya kembali ke mesin sini ya. Fungsi oli tidak hanya melumasi semua part mesin, dan ini turbo dan beberapa part turbo, kebetulan ini berturbo ya, itu tapi mendinginkan. Oli itu fungsinya dua, melumasi dan mendinginkan. Apabila penguapannya terlalu tinggi, akhirnya oli cepat habis, menguap dan kurang maksimal untuk mendinginkan dan melumasi. Ini oli ini tadi mereknya tidak saya sebut ya, teman-teman tahu lah. Saya rekomendasikan pakai itu saja kalau yang cari oli yang tidak gampang menguap. Di sini bisa aman ya, tidak keluar uap terlalu banyak. Jadi kalau penguapannya tinggi, uap dan oli itu sering muncrat keluar ya, ditutup pengisian atau di dipstick sama, atau di selang hawa sini, selang hawa sini ya, masuk ke intake. Itu kalau yang dibuang ke udara bebas itu akan sangat kelihatan. Ini saya coba nyalakan dulu mobilnya untuk melihat penguapan. Ini masih panas ya. Aduh, ini baru saya pakai lama ini, mesinnya masih panas. Saya coba nyalakan, hidupkan dulu mesinnya. Mesin sudah nyala ya. Ini hampir tanpa ada penguapan oli ya. Kalau yang merek tadi saya shoot itu nggak ada penguapan sama sekali. Cara tipis-tipis saja. Dari penguapan oli atau asap putih atau asap hitam tidak ada. Ini mesin 2 kaki ya, mesin 2 kaki. Untuk yang sedikit coba saya cek, saya zoom ya, tidak ada sama sekali uap oli atau oli muncrat. Sangat aman ya. Jadi begitulah cara pemilihan oli. Sebenarnya jangan sampai salah, boleh memilih beda merek, yang penting kriterianya bebas atau minim penguatan. Kalau yang di sini saya tidak cek ya, karena masih sama saja lah, intinya 2 aja gitu. Jadi agak saya jauhkan biar tidak terlalu berisik. Kembali ke oli sini, jadi merek bebas, yang penting coba cek penguapannya minim. Namun dari beberapa merek yang ada di pasaran yang harganya murah,
ini yang saya rekomendasikan. Saya tidak di endorse, saya beli sendiri. Ada yang merek lain yang lebih mahal, sama penguapannya minim, cuman kalau di pasaran agak jarang ya, harus beli online. Ini yang penting asli, beli di SPBU lah, itu asli. Harganya murah ini, 1 liternya 40.000. Kalau diesel 2KD ini membutuhkan 6 liter, jadi 250.000 sekali pergantian. Nah, ini interval pergantiannya memang kelemahannya tidak bisa lama, minimal 5.000 km atau lebih dikit, atau bahkan kurang, di antara 4.000 sampai 5.500 km harus diganti ya, biar tidak terlalu hitam, sehingga pelumasan mesin dan turbo, yang penting turbo, karena turbo ini dilumasi oleh sama oli mesin ya, jadi aman, turbonya awet, mesinnya juga pelumasannya bagus, lebih tidak berisik ya, lebih halus, tarikan tetap responsif dan tahan lama, mesinnya bisa awet tahan lama. Itu sebenarnya video sederhana tentang membahas oli, dan ini cukup sensitif untuk beberapa orang karena setiap orang memiliki pandangan masing-masing tentang oli. Ya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa isi kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.